Kedua, biker subuhan Batam, yaitu dengan tema titik terakhir para bikers. Bukan berarti malam ini kita yang terakhir. Mau dipahami ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat sekalian dan para tamu undangan yang telah hadir pada malam Rasulullah Muhammad SAW, yang mana berkat
jasa dan perjuangan beliau sampai dengan detik hari ini kita bisa merasakan, sehingga kita paham apa yang namanya hijrah dan ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang kami hormati Ustadz Thohir selaku narasumber kita pada malam hari ini yang insya Allah akan kita dengarkan sama-sama wejangannya, dan saya juga mewakili antum-antum semua mengingatkan kembali, luruskan niat kita ketika kita datang ke masjid ini mengikuti acara rangkaian sampai dengan selesai besok Ahad siang, dan luruskan niat ketika acara berlangsung, dan tetap luruskan niat ketika kita sampai di rumah kelak, agar detik-detik yang kita lalui bersama baik Subuhan dan jamaah yang lainnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati perwakilan DKM Masjid Bukit Indah Sukajadi yang insya Allah nanti akan sama-sama kita dengarkan sambutannya. Dan yang kami sayangi, kami hormati yaitu para awalun baik Subuhan Kota Batam, para awalun ahlan wasalan kepada saudara-saudara kita baik Subuhan Tanjung Pinang, baik Subuhan Bintang. Ya alhamdulillah baru sampai malam hari ini di Kota Batam. Takbir. Mungkin enaknya bisa di depan kali ya untuk tamu ya. Boleh mungkin dari baik Subuhan Tanjung Pinang dan Bintang, boleh kami minta kesediaannya untuk duduk paling depan. Silakan para ketua sekalian dan sahabat sekalian. Di sini saya mewakili ketua panitia yaitu Abaroy yang qadarullah pada tadi sebelum maghrib rombongan beliau bersama dengan tim kita jamaah dari Batu Haji Sabulung beberapa itu mobilnya trouble. Beliau berkata bahwa kampas kopling kalau nggak salah itu ada masalah. Jadi alhamdulillah tadi pas maghrib sudah dibawa ke bengkel dan alhamdulillah sedang dalam perbaikan. Insya Allah segera menyusul. Jadi saya mewakili beliau sebagai ketua panitia dalam acara Biker Milad yang kedua Biker Sebuah Kota Batam. Tanpa panjang lebar, mungkin yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yaitu Kasih Murah, Paskas Batam, Sahib Sahabat Hijrah Batam, yang mana perlu kita ketahui sahabat sekalian bahwa seluruh rangkaian acara Milad Baik Sebuah Kota Batam hari ini itu ketua acaranya adalah dari Sahib, yang mana yaitu dari Bang Azwar. Dan alhamdulillah beliau bersedia membantu kita semua. Dan tak lupa pula pada KNPI dan Hamwood yang menjadi sponsor dan support dari acara kita Milad yang kedua Baik Sebuah Kota Batam. Dan yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, yaitu baik yang dari komunitas yang ada di Kota Batam, dan khususnya kembali lagi kepada saudara-saudara kita Baik Sebuhan dari Bintang dan Tanjung Pinang yang telah berkenan hadir. Dari kita sudah mengundang juga saudara kita di Baik Sebuhan Tanjung Balai Karimun juga sudah datang. Maaf saya lupa, dari saudara-saudara kita yaitu dari Briges Batam, alhamdulillah dari Briges Batam sudah datang. Mungkin boleh ketua maju ke depan saja, jangan di belakang. Jadi biar kita sama-sama saling mengenal. Dari Briges Batam alhamdulillah berkenan hadir. Sahabat Hijrah Batam alhamdulillah kita juga sudah mengundang teman-teman dari RNKIB, RNAB, bagian si pagi dan yang lainnya kita undang untuk turut meramaikan acara kita pada malam hari ini. Dan yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada antum-antum semua, seluruh jamaah Baik Sebuah Kota Batam yang malam hari ini hadir dengan semangatnya, dengan girohnya, yang mana semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti sampai dengan selesai. Siap ketua semua untuk sampai dengan selesai Ahad besok? Siap malam hari ini kita menginap di lokasi yang selanjutnya? Siap mengikuti rangkaian acara dan arahan-arahan terutama ketika riding bersama dengan tim SRO? Takbir. Alhamdulillah, mungkin saya dari mewakili ketua panitia sekali lagi kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan jazaa atas partisipasi antum semua, atas kehadiran antum semua, dan tentunya kerjasama. Dan terima kasih tak lupa pula seluruh panitia yang telah berkenan, yang telah berjibaku bahkan sampai dengan sore tadi hujan masih harus memasang backdrop untuk di lokasi kita di Ban Kampung Pondok alhamdulillah.
Mungkin sahabat sekalian dan para tamu undangan dari kami panitia memohon maaf apabila selama rangkaian acara ini terdapat kekurangan, yaitu mungkin dari pelayanan ataupun konsumsi ataupun mungkin sambutan dari kami panitia khususnya terhadap para tamu undangan dan jamaah sekalian. Kami mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan hasilnya. Dari kami panitia milad yang kedua Baik Persembunyian Kota Batam, jazakumullah khairan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Ustaz Thohir, beliau tidak kalah kualitasnya dengan Ustaz Andi Boni. Beliau juga sebagai motivator untuk anak-anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi asyarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Sukajadi, Pak Haji Nadirman dan jajarannya. Kemudian segenap pengurus Yayasan Masjid Bukit Indah Sukajadi, begitu pula para alim ulama, para satis dan kawan-kawan sekalian dari sahabat hijrah dan biker subuhan yang datang pada malam hari ini. Malam ini kita bersyukur pada Allah. Seperti inilah mestinya anak muda itu, Pak. Ketika nidaullah, ketika panggilan Allah, itu tak ada tawar-menawar, datang ke masjid. Ketika nidaul haq, ketika panggilan hak kebenaran, itu datang tanpa tawar-menawar. Ya. Ketika panggilan dakwah, itu enggak usah lagi ada negosiasi di situ. Seperti ini mestinya anak muda itu, Pak. Ini kita alhamdulillah cuma dipanggil datang ke masjid, duduk di sini sejam 2 jam kan. Dulu di zaman Rasulullah SAW itu panggilannya bukan nidaul muazzin, bukan panggilan muazzin hayya 'alas shalah, tapi hayya ilal jihad. Ayo kita berjihad. Sampai-sampai ada anak muda 2 orang itu bersaudara, itu sebenarnya tak masuk dalam kategori orang yang dipanggil jihad karena umurnya masih 14 tahun, di bawah umur, tak layak berjihad dan memang tidak boleh berjihad. Tapi apa kata anak muda itu? Untuk urusan jihad ini ya Rasulullah, biarkan kami ikut. Biarkan kami ikut. Dan kami hanya mencari satu kepala saja. Kami hanya mengincar satu orang. Siapa itu? Abu Jahal. Mana Abu Jahal di sini? Mana orangnya? Akhirnya Nabi nggak bisa ini. Akhirnya dibiarkan. Dan berhasil 2 anak muda itu yang baru 14 tahun, dialah yang mengeksekusi Abu Jahal di padang Badar itu. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, ini semua adalah panggilan Allah. Jangan hanya pas milad kita hadir di masjid ini. Kalau bukan generasi-generasi Islam ini yang mengisi masjid, siapa yang kita harapkan? Apakah orang tua kita yang sudah berusia 70 tahun, 60 tahun yang tinggal beberapa tahun lagi mungkin menghadap Allah, itu yang kita harapkan? Kalau bukan anak-anak biker subuhan yang meramaikan masjid, siapa yang kita harapkan? Apakah ibu-ibu kita yang kita harapkan, mak-mak lagi yang harus turun ke masjid? Kalau bukan anak-anak sahabat hijrah yang meramaikan masjid seperti ini, siapa yang kita harapkan? Siapa yang kita harapkan?
Itu anak-anak muda yang ada di sekeliling Rasulullah SAW. Itu anak muda semua, tak ada orang tua di situ. Orang tua itu malah tak mau ikut Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis yang mulia ini merupakan indikasi bahwasanya iman senantiasa bersemi di dalam hati. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis yang mulia ini merupakan betul-betul karena lillahi kalimatillah, ingin menegakkan kalimat Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis yang mubarak ini dalam rangka untuk istijabah lidaillah, untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Satu pertanyaan mendasar buat kita semua dalam rangka milad bikers subuhan yang kedua ini adalah, kita semua adalah bikers di hadapan Allah. Dan sampai saat ini motor kita ini kita mau bawa kemana ini sebenarnya ini? Sampai kapan mau digas motor kita ini? Ada nggak di antara kita yang tahu di sini? Ini tujuan kita mau kemana sebenarnya? Ini mobil motor yang kita bawa, kita mau bawa kemana? Sampai di mana titik terakhirnya itu? Ya. Sampai di mana titik terakhirnya itu? Apakah harus berkunjung dulu ke titik 0 Aceh itu baru kita dikasih lencana itu? Nah, kita akan berangkat dari sini. Dan ada nggak yang paham di antara kita para bikers ini? Sekarang kita di halte mana ini? Di halte mana sekarang kita sedang berteduh ini? Ini harus tahu nih, di mana posisi kita sekarang. Bikers sejati itu bukanlah yang datang dari Tanjung Pinang hanya untuk hadir milad kedua bikers subuhan Batam ini. Bukan yang datang dari Karimun. Ini masih akan lanjut terus nih. Ini perjalanan masih akan lanjut terus. Atau bisa jadi di antara kita ada yang mutar-mutar di situ aja itu, dari Batu Haji, Batam Center, Batu Haji, Batam Center. Kita mau bawa kemana? Ini pertanyaan yang kedua. Kita berada di halte yang kemana? Hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Setiap manusia adalah bikers. Bahkan dalam Al-Quran nanti ada namanya ayat-ayat bikers. Ada apa ayatnya di dalam Al-Quran? Cuma sebelum kita ke sana, kita bahas dulu. Setiap kita ini adalah bikers, dan bikers ini pasti melewati 4 terminal, 4 halte. Nah, ada nggak yang tahu kita halte di mana sekarang? Halte di mana kita sekarang? Manusia bikers pasti melewati 4 terminal ini, halte ini. Yang mana itu? Yang pertama adalah Al-Mahattah. Ini kita pasti lewat di sini dulu. Ini namanya terminal Alam Rahim. Berapa lama kita ngetem di sini? Berapa lama kita ngetem di sini? Hanya 9 bulan, kurang lebih. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, atau ada yang baru 3 bulan udah lahir. Itu bayi di luar nikah itu. Hanya 9 bulan. Lama setelah itu pindah lagi ke terminal selanjutnya, yaitu Alam Asy-Syahadah namanya. Alam Asy-Syahadah, halte Asy-Syahadah, alam dunia yang kita tempati saat ini. Berapa lama kita ngetem di sini? Sudah berapa liter bensin Pertalite yang kita isi di dunia ini? Dan belum sampai-sampai kan? Belum sampai-sampai. Berapa lama kita di sini? Tak lama lagi. Sekarang penyakit Pak, tak kenal umur. Dulu yang namanya asam urat, ya kan? Stroke itu umur 50-60 baru kena. Sekarang umur 20-30 pun udah kena asam urat tuh. Artinya ini nggak lama kita berada di halte yang kedua. Setelah ini kita kemana lagi? Itulah yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh,
halte yang ketiga yang pasti kita lewati selanjutnya adalah alam kubur. Pasti kita semua akan berkunjung di temiang itu. Hari ini mungkin kita yang gali lubang, besok kita yang berada di lubang itu. Berapa lama kita di situ? Juga nggak lama di situ. Kalau udah kiamat, yauma yunfahu fis-sur fatatuna fa kalau sangkakala itu udah ditiup, ini kuburan udah hancur semua. Bangkit semua. Nah, kemudian yang terakhir, inilah terminal terakhir kita. Inilah titik terakhir para bikers. Titik terakhir para bikers itu di mana? Bukan di titik 0 Aceh itu, bukan. Titik terakhir para bikers itu adalah alamul akhirah. Alamul akhirah, negeri yang abadi. Abadi, tapi itulah titik yang terakhir, yaitu akhirat. Jangan sampai dibalik, seakan-akan tujuan terakhir kita di dunia ini kita bertungkus lumus siang dan malam 24 jam. Alhamdulillah Pak, mungkin bisa jadi seandainya kita tidak masuk dalam kafilah besar ini, kafilah bikers, kafilah sahabat hijrah ini, atau kafilah apapun itu, mungkin kita tidak masuk dalam masjid sholat ini Pak. Bisa jadi. Bisa jadi. Alhamdulillah kita ada wadahnya ini. Dan ini masjid bukan titik terakhir kita. Titik terakhir kita tadi ada di halte yang keempat itu. Alam akhirat. Jadi sekarang kira-kira pertanyaan tadi sudah terjawab belum? Kita sekarang berada di posisi mana nih? Kita sekarang berada di posisi mana? Para bikers nih. Alam asy-syahadah namanya. Ini harus kita pahami dengan baik nih, supaya kita tahu ada planning, ada target. Jangan sampai bensin kita isi terus motor itu mau ke sana mau ke sini, seakan-akan nggak ada target. Saya singgah di mana nanti nih, berakhir di mana titik motor saya ini. Padahal yang namanya manusia itu, Pak, dunia ini hanya persinggahan. Sekali lagi, kita hanya singgah di sini, Pak. Ada yang istirahat di dunia ini kurang lebih 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70. Habis itu berangkat lagi. Berangkat lagi. Paham ya kira-kira ya? Kita berada di halte yang kedua. Berarti berapa halte lagi nih? 2 lagi. 2 lagi. Berarti kita singgah di sini, numpang di sini, ada lagi yang harus kita persiapkan, Pak, untuk menyeberang lagi ke negeri selanjutnya. Yang datang dari Tanjung Pinang tadi pasti singgah dulu di Punggur kan, makan dulu, isi bensin dulu, baru lanjut ke Sukajadi sini. Kalau enggak bisa lanjut, karena itu butuh amunisi. Jadi ini yang pertama, kita harus tahu di mana posisi kita sebagai berker sekarang ini. Berarti udah tahu ya, di alam asy-syahadah. Kemudian ada masalah seperti ini. Semakin tinggi tujuan, ya, semakin tinggi tujuan kita, sebenarnya kan mestinya kita semakin laju, ya kan? Beda biasa kita kalau mengendarai motor, ingin ke pasar, sekedar ke pasar belanja sayur, ikan, dengan kalau misalnya kita ingin ke Barelang, ingin ke Batu Haji, ingin ke Punggur, ingin ke Nongsa, itu biasanya kencang lanjut. Nah, kita pun seperti itu. Para bikers dunia ini, ya, kita semua para bikers ini punya tujuan yang masih sangat jauh dan tinggi dia. Apa itu, Pak? Apa cita-cita tertinggi kita nih sebagai bikers? Apa cita-cita tertinggi kita? Ya. Nabi pernah mengajarkan doa seperti ini. Kalau berdoa jangan tanggung-tanggung. Kalau minta istri minta 4 sekalian, jangan 1 aja. Sama kalau minta surga, apa kata Nabi? Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, saya minta kepadamu
al-firdausal a'la minal jannah. Kalau bisa saya masuk surga, saya minta al-firdaus. Kalau bicara masalah surga, surga terbaik itu firdaus. Disitulah nanti Nabi berkumpul tuh. Jangan ada prinsip, yang penting saya masuk surga. Bahkan ada yang bilang gini, di pinggirannya pun gak ada masalah. Memang ada pinggiran surga itu? Tak ada Pak. Tak ada istilah saya di sini aja lah, sama motor saya di sini aja, di halaman surga. Tak ada halaman surga itu. Semua harus masuk surga. Jadi memang ini sudah harus ditanam sana. Jadi kalau sudah bercita-cita ingin mendapatkan al-firdausal a'la, kita juga beramal nggak setengah-setengah. Beramal nggak setengah-setengah. Makanya ini saya mau sampaikan ayat-ayat bikers dalam Al-Quran. Para bikers itu dibagi ke dalam 4 bagian. Nanti tengok antum di bagian mana ini. Ya. Para bikers itu dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, kata Allah di surah Al-Mulk, kalau nggak salah ayat 15, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Ini yang pertama ini. Famshu, jalan kakilah kalian, jalanlah pelan-pelan. Fi manakibiha, di atas hamparan bumi ini. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rezeki bumi ini. Apa yang kita pahami dari ayat ini surah Al-Mulk? Ternyata sahabat-sahabat sekalian, yang namanya urusan dunia, yang namanya urusan perut, yang namanya urusan makan, itu lajunya berapa Pak? Lari berapa kalau motor? Jangan sampai kalau urusan pekerjaan kita kencangnya 120 per kilometer itu. Ya kan? Tapi kalau urusan masjid nanti dulu lah. Itu biasanya kalau dia yang azan lama azannya itu. Biasa ada yang gitu. Tapi kalau urusan makan laju kan. Padahal kata Allah di surah Al-Mulk, bukan nanti Al-Quran itu, surah Al-Mulk ayat 15. Apa kata Allah? Kalau urusan rezeki, urusan dunia, urusan perut, urusan makan, Allah menggunakan lafaz. Coba cek Al-Quran itu. Allah menggunakan lafaz famshu. Jalan kaki aja kalau urusan dunia itu Pak, santai aja. Ini. Jadi kalau urusan dunia, gak usah terlalu ngotot. Ngapain mati-matian kalau urusan dunia yang tidak selamanya ini, hanya sementara. Pangkat, jabatan, jah, apa artinya jah? Kemuliaan, strata sosial, itu sesuatu yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ini mukjizat Al-Quran. Ketika Allah menyinggung masalah dunia, pekerjaan, jangan sampai ketika urusan masjid, urusan dakwah, urusan pengajian, kita hanya memberikan sisa-sisa waktu. Ya insya Allah nanti kalau ada kesempatan. Wah, ini kalau urusan akhirat nanti kalau ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, nggak datang. Iya kan? Ini padahal kata Allah, untuk urusan perut, makanan, aktivitas dunia, famshu, jalan kaki. Paham kira-kira sini? Ini satu ya. Ini ayat bikers yang pertama ini. Kalau urusan perut, gak usah kencang-kencang, gak usah terlalu laju, gak usah menghalalkan segala cara. Yang syubhat tinggalkan aja, gak usah takut kita makan. Nanti makan apa istri saya, anak saya. Kalau syubhat tinggalkan. Itu urusan dunia. Slow aja, slow. Famshu. Imshi Pak. Itu diambil dari kalimat masya yamshi. Hanya sekedar jalan kaki gini. Tapi tengok nih. Tengok ayat selanjutnya. Ketika Allah berfirman di surah Al-Jum'ah. Buka surah Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-shalah, kalau kalian dipanggil salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba nih. Tadi urusan perut kan? Surah Al-Mulk tadi ayat 15 urusan perut. Surah Al-Jum'ah ayat 9 idza nudiya lis-shalah. Kalau kamu dipanggil salat, apa kata Allah? Fas'au. Kalau tadi Allah Maha Besar. Allah ingin menegaskan
bahwasanya urusan masjid, urusan Allah, urusan sholat itu urusan Allah. Dan kalau urusan Allah itu Allah maha besar. Allah ingin menegaskan bahwasanya kalau sudah masalah sholat, masalah masjid, itu tak ada lagi yang bisa mengalahkannya itu. Urusan apapun itu kecil. Urusan dunia itu kecil. Urusan pertemuan-pertemuan lainnya itu kecil. Ini Pak, azan sama dengan ketika sholat takbiratul ihram. Kembali ketika kita sholat memulai Allahu Akbar. Iya kan? Ada nggak orang yang sholat memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Nggak ada. Ada nggak orang Assalamualaikum? Nggak ada. Itu Allahu Akbar. Apa hikmahnya itu? Apa filosofinya? Ingin dijelaskan bahwasanya tak ada urusan yang lebih besar kecuali urusannya Allah. Masih ada yang ingin mengecilkan urusan Allah? Masih ada? Masih ada yang ingin urusan masjid itu hanya sisa-sisa waktu? Ada nggak yang ingin urusan dakwah hanya sisa-sisa waktu? Masih ada nggak ketika panggilan Allah nanti ajalah, nanti ajalah? Jadi ini yang kedua Pak. Coba cek surah Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah fas'au. Nah, tambah laju lagi. Kencangin. Jalan kaki. Nih, yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga di surah Al-Hadid kalau nggak salah itu. Nah, apa kata Allah di sini? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ketika masalah taubat, masalah hijrah, ini kan masya Allah rata-rata sahabat hijrah, ya, para muhajirin yang dulunya ini kita pernah dengarkan ininya sebenarnya curhatnya. Saya dulu ketika masih di sana nggak pernah masuk masjid, nggak pernah tengok masjid, nggak pernah sholat, tapi ketika hijrah masya Allah. Nah, ini masalah hijrah Pak, bukan main-main. Ini bukan sekedar simbol, ini bukan sekedar gaya-gayaan. Yang namanya sahabat hijrah itu memang ada tuntunannya dalam Al-Quran. Ini bukan hanya sekedar komunitas. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ila magfiratin. Yang namanya hijrah, proses pindah dari maksiat ke amal baik ini, Allah itu nggak main-main. Pakai kalimat sari'u. Wasari'u, apa bedanya? Nih, tadi yang pertama apa? Masalah perut, masalah makanan, masalah dunia. Allah bilang jalan kaki aja kalau urusan itu. Jalan kaki aja. Ketika masalah sholat, kencangin dikit. Tapi ketika masalah taubat, itu lebih kencang lagi Pak. Kalau pas tadi itu gini, kira-kira lari 70-80. Tapi kalau wasari'u, kira-kira lari 100 km per jam itu Pak. Wasari itu, coba lihat terjemahnya dalam Al-Quran. Coba lihat dalam Al-Quran. Artinya masalah hijrah ini, masalah taubat ini nggak boleh ditunda-tunda. Nggak boleh ditunda-tunda. Saya juga pernah lihat percakapan anak-anak sahabat hijrah di Facebook itu. Nantilah Bang, mudah-mudahan nanti saya bisa ikut lagi. Sebenarnya kalau nggak ikut di sini tapi ikut di luar nggak ada masalah. Tapi kalau satu-satunya tempat dia bisa sholat kalau gabung di situ, dia bisa ini kalau pindah di sini, berarti harus tuh segera. Jadi yang namanya hijrah itu pindah, taubat. Allah menggunakan wasari'u, kencangin lagi. Ini ayat Bakers Pak. Allah tegaskan 1400 tahun yang lalu. Kemudian yang terakhir ini, karena inilah titik terakhir kita para bikers ini. Titik terakhir kita para bikers itu adalah kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu. Coba buka surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 50 atau ayat 51 itu. Apa kata Allah di situ? Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Larilah kalian ke Allah. Coba lihat, larilah. Ini bukan 100 km per jam lagi nih.
Ini udah 120, 150 Pak. Nggak boleh lagi lama-lama. Kalau urusan Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fafirru ilallah. Ketika kita urusan Allah kembali kepada Allah, fafirru, lari kencanglah kalian. Gaspul, kalau bahasa dengjeng itu gaspul. Kalau kata Pak Eko, jangan kasih rem. Itu. Jangan kasih rem. Jadi urusan Allah itu kembali kepada Allah, itu jangan dikasih rem. Makanya saya pertama kali dulu tuh komen di status anak Bakers itu sama saya pertama kali, jangan kasih rem. Mereka kan bilang gaspul, gaspul. Kalau gaspul itu masih bisa kemungkinan rem. Tapi kalau jangan dikasih rem, itulah bahasa Al-Qur'annya itu. Fafirru. Lari sekencang-kencang itu. Jangan direm. Urusan Allah jangan direm-rem, Pak. Ya, jangan direm-rem. Antum pernah dengar kisahnya Hanzalah? Hanzalah kan? Pernah dengar kisahnya Hanzalah? Atau pernah dengar ada orang junub dimandikan oleh malaikat? Pernah dengar kisahnya? Ada sahabat junub dimandikan oleh malaikat, bukan istrinya yang mandikan, bukan dia juga yang mandi. Allah yang mandikan, malaikat yang memandikan dia. Siapa? Hanzalah. Ini Hanzalah, Pak. Itu bukan pamsu lagi, bukan pas'au, bukan sari'u, tapi fafirru. Mohon maaf nih. Ini Hanzalah. Ini yang diceritain ini istrinya, janda. Karena udah meninggal kan. Nama istrinya kalau nggak salah Siti Jamilah. Jamilah ini artinya cantik. Nah, namanya. Jadi dia cerita, sehari sebelum para sahabat dengan Rasulullah berangkat ke perang Uhud, kami ini menikah. Saya menikah dengan Hanzalah. Jadi ini pengantin baru ceritanya, Pak. Mohon maaf nih, ini ada bocoran sedikit. Ini berarti pengantin baru ini ketika di malam hari itu hanya cerita aja mungkin kerjaannya itu, Pak. Iya kan? Gimana cara analisanya nih? Pengantin baru ini bisa jadi malam harinya itu hanya baru ta'aruf. Makanya jangan pacaran. Nanti kalau pacaran itu malam pertama itu nggak asik tuh. Udah habis ceritanya tuh. Ini Hanzalah itu nikahnya nikah syar'i, nggak kenal istrinya dia, Jamilah ini. Jadi malam pertamanya itu cerita aja sampai subuh itu. Tapi subuh harinya, mohon maaf nih, lepas selesai sholat subuh, sholat di Masjid Nabawi, dia balik. Mohon maaf, disitulah dia berhubungan badan dengan istrinya. Selesai berhubungan badan, ini Hanzalah belum mandi, tiba-tiba datanglah panggilan di luar. Ayo cepat, kita mau jalan nih. Berangkat ya, berangkat. Nggak mikir lagi, itulah tadi makna dari fafirru ilallah. Ini sebentar lagi, ini syahid nih, syahid. Fafirru, kalau bisa lari. Nggak boleh lagi kita famsu, bukan pas'au, bukan pasari'u. Fafirru, lari. Masya Allah. Dan ini Jamilah ini nyantai aja dia ceritanya, nggak curhat di Facebook, nggak ngapa-ngapain. Padahal suaminya meninggal kan. Mungkin kalau wanita model udah bilang itu, saya baru sehari ini, kayaknya saya udah janda gitu. Ini nggak ada, dia bangga malah. Alhamdulillah suami tadi belum ini udah berangkat dia, dan dia menerima dan menemukan takdirnya sebagai syahid. Meninggal syahid di medan perang. Akhirnya Rasulullah mendapatkan kabar bahwasanya malaikat telah memandikan dia. Sebenarnya Nabi itu penasaran, kaget, karena dapat berita dari informasi dari malaikat bahwasanya sahabat itu dimandikan, ada air hujan turun dari langit. Akhirnya Rasulullah minta satu orang sahabat bertanya dengan orang rumahnya, apa yang terjadi sebenarnya semalam? Kok Hanzalah ini ada malaikat yang membasahi bumi dengan air hujan? Itu nggak ada yang lihat, hanya Rasulullah yang lihat. Hanya ceritalah tadi Jamilah itu, dia cerita semua kronologinya itu. Kita nggak mau bahas malam pertamanya. Yang kita ambil pelajaran di sini adalah fafirru ilallah. Kalau malam minggu sudah jelas jadwalnya jam 20.00 pengajian, fafirru, larilah ke sini. Nggak usah lagi famsu. Kecuali tadi kalau ada yang kecelakaan, ada yang bawa mobilnya, bawa motornya kempes, itu lain lagi ceritanya. Jadi ini hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Saya pikir sudah tahu ya, kita sekarang berada di titik mana nih para bikers nih.
Alamat syahadah. Dan sebaiknya kita seperti apa ini? Kalau bisa fafirru tadi, jangan tawar menawar dengan Allah, jangan bernegosiasi dengan Allah, karena Allah tidak pernah negosiasi dengan kita. Allah itu Rahim, Rahman, Maha Pemurah. Allah memberikan kita nikmat iman, bisa duduk di sini, itu sudah mahal sekali harganya tuh. Syukuri nih Pak. Kita sudah berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini, itu udah lumayan dahsyat nikmat Allah itu. Kenapa? Dulu Pak Nabi Nuh meminta-minta kepada Allah, ya Allah, inni da'utu qaumi laila wa nahara wa lam yazidhum du'a illa firara. Ya Allah, saya udah 24 jam siang dan malam mendakwahi istri saya sendiri, anak saya sendiri. Berikan iman dia ya Allah. Apa yang terjadi? Istrinya, anaknya nggak dapat iman. Dapat iman Pak. Nabi Ibrahim itu bapaknya tukang pahat, dia yang membuat patung-patung sesembahan itu. Minta kepada Allah, ya Allah, sadarkan bapak saya ini, berikan iman kepada bapak saya ini. Apa yang terjadi? Beriman gak bapaknya itu? Gak beriman. Terakhir, manusia paling agung di muka bumi ini, Muhammad SAW, juga mengalami nasib yang sama. Omnya Abu Thalib, pamannya. Ini Abu Thalib, non muslim, orang kafir, orang musyrik, gak masuk Islam. Tapi kalau masalah perjuangan, dia siap pasang badan untuk Rasulullah. Apa kata Abu Thalib? Selama saya masih hidup, tak ada yang boleh menyentuh keponakan saya ini. Dia kalau masalah dakwah nomor 1, cuma 1 kekurangannya, tak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Meminta-minta Pak. Nabi itu memohon-mohon kepada Allah, ya Allah. Itu pamannya udah sakaratul maut tuh, sempat berdoa kepada Allah. Akhirnya Nabi ditegur dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi ila man, wahai Muhammad, kamu tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada pamanmu itu. Itu bukan urusan, itu urusan saya, dan dia nggak berhak mendapatkan itu. Istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, ayahnya Nabi Ibrahim, pamannya Rasulullah, itu nol iman itu Pak. Nah kita alhamdulillah yang sudah berada dalam masjid ini, berada dalam kafilah Baikar Subuhan ini, berada dalam kafilah sahabat hijrah ini, tinggal merawat iman ini Pak. Mahal iman, mahal. Ada banyak mu'allaf di luar itu. Hari ini beriman, besok lepas lagi imannya itu. Makanya itulah rahasianya. Kenapa kita setiap sholat wajib membaca ihdinas mustaqim. Al-Fatihah itu rukun sholat. Dan di situ ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kalau memang Baikar Subuhan ini merupakan siratal mustaqim, ya Allah, kalau memang sahabat hijrah ini merupakan siratal mustaqim, fit qulubana ala hadas sabil, ya Allah, kokohkan hati saya ya Allah, teguhkan hati saya ya Allah di jalan Baikar Subuhan, di jalan sahabat hijrah ini ya Allah. Enggak usah terlalu banyak Pak, sekali seminggu pengajian itu sudah cukup. Antum yang penting sudah sholat 5 waktu, nggak kembali lagi ke dunia-dunia gelap yang dulu itu. Sholat 5 waktu, pengajian sekali seminggu, insya Allah. Kalau anda benar-benar taubat, istighfar, dosa masa lalu Allah putihkan, fokus istiqomah di jalan Allah, itu insya Allah udah bisa masuk surga. Pernah dengar cerita, nih saya menutup ini ceramah saya malam hari ini. Ada satu sahabat yang Abu Hurairah bilang gini, inilah orang satu-satunya tak pernah sholat seumur hidupnya tapi masuk surga. Pernah dengar cerita itu? Abu Hurairah yang cerita ini saya dapatkan di kitab Sirah Nabawiyah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Ada sahabat Pak, tak pernah sholat masuk surga. Pernah dengar? Siapa namanya itu? Mudah-mudahan di antara kita seperti itu. Namanya Usairim. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan sholat
kasih kesempatan pengajian, dikasih kesempatan gabung dengan Biker Subuhan, dikasih Usairim ini Pak, Usairim sampai detik terakhir ini para jamaah mau berangkat perang Uhud. Nabi bersama para sahabat ingin berangkat ke Uhud, ingin pergi perang. Diajak Usairim ini, ayo kita perang yuk. Karena waktu itu kan mau muslim non muslim, selama dia penduduk Madinah wajib ikut berperang karena dia diikut oleh perjanjian Piagam Madinah. Diajak. Ini masih kafir ini Pak, masih musyrik. Kita ikut perang di Uhud. Nah, itu Usairim waktu itu hanya nyengir-nyengir aja. Ya, monggo silakan. Tiba-tiba, ini singkat cerita. Tiba-tiba Usairim ini didapatkan mayatnya di perang Uhud. Coba lihat. Ini. Tiba-tiba mayatnya didapatkan di perang Uhud. Ada di situ Pak, di antara para sahabat yang korban. Karena di Uhud itu waktu itu korban 70 sahabat yang meninggal, termasuk pamannya Nabi kan, Hamzah. Hamzah meninggal itu, termasuk Usairim ini. Apa kata Rasulullah? Huwa fil jannah. Orang itu adalah penduduk surga. Kaget semua para sahabat Pak. Kok bisa masuk surga? Ini sampai kemarin kita panggil aja itu masih dalam keadaan non muslim. Gak ikut, kok tiba-tiba masuk surga? Makanya Abu Hurairah bilang, inilah orang satu-satunya tak pernah sholat masuk surga. Makanya Pak ini ada tiket. Jadi kalau ada ini, saya pernah itu, ada negeri kadang jalan antara negeri itu satu jengkal dengan surga. Artinya antum ini kalau masuk surga tinggal datang ke negeri itu. Contoh misalnya kalau Israel dengan Palestina lagi perang, datang aja ke situ. Datang di Gaza kah, di mana kah, antum meninggal situ. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Jangan pergi selfie, saya di ini nih. Itu lain cerita. Karena nanti ada juga kasusnya itu, dia membunuh 7 orang kafir Quraisy tapi masuk neraka. Namanya Kusman. Kebalikannya, itu berdekatan situ. Ini Usairim nggak pernah sholat masuk surga. Ini Kusman sepanjang hidupnya sholat di Masjid Nabawi dan membunuh 7 orang kafir Quraisy. Tapi apa kata Nabi? Huwa finnar. Ini neraka, ini surga. Masya Allah. Nah, ini Usairim. Ternyata Usairim ini udah lama jatuh cinta dengan Islam, cuma belum sempat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi malaikat dan Allah yang tahu isi hatinya, ternyata dia sempat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ketika berjalan ke Uhud. Meninggal Pak, cepat masuk surganya itu. Coba kalau kita kayak gitu, dari lahir udah Islam belum tentu masuk surga kan? Nah, ini jadi pelajaran buat kita semua. Tak ada istilah saya dunia saya gelap, masa lalu saya kelam, nggak ada itu Pak. Semuanya Umar bin Khattab juga mantan preman, mantan ini, mantan ini. Alhamdulillah masuk surga semua. Ya, banyak sahabat itu masuk Islam masih gini-gini. Tapi ketika turun ayat diharamkan alkohol, berhenti semua, masuk surga semua. Ya, jadi ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya kita semua insyaallah tetap istiqomah di Biker Subuhan ini, di Sahabat Hijrah ini, atau manapun itu simpul-simpul ya, organisasi Islam yang selalu mendekatkan kita dengan masjid ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.